Bu. Bisa sharing sebentar kita, Bu? Iya Bu, bisa. Sudahkah Ibu membaca kasus yang sudah saya berikan di WA? Yang semalam ya Bu? Oh ya, sudah Bu, sudah. Tentang Bu Tati. Iya. Ya. Sekarang yang akan saya tanyakan, nah sebagai rekan sejawat, apa yang akan Ibu lakukan jika mengetahui tentang kasus Bu Tati tersebut? Nah, jadi Bu, semalam saya sudah membaca. Jadi kalau seandainya kita mengetahui hal tersebut terjadi di sekolah kita ini, yang pertama saya akan bertanya kepada siswa atau anak perempuan yang dihukum tadi, mengapa dia dihukum seperti itu kan. Nah, kalau saya mengetahui bahwa hukumannya itu karena dia melakukan perbuatan yang ringan, ya kan, hanya misalnya tidak bawa buku pelajaran ataupun hanya makan permen karet, makan di dalam kelas. Nah, mungkin hal tersebut bisa dinasihati saja Bu. Tetapi kalau misalnya dia itu memang melakukan perbuatan yang berat, misalnya dia mencuri ataupun misalnya dia membuat temannya terluka atau membuli temannya. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan itu, saya menyetujui sikap yang dibuat oleh Bu Tati ya Bu, biar anak itu jerah seperti itu. Nah, jadi harus melihat kesalahan yang dibuat itu berat atau ringan. Menurut saya seperti itu Bu. Bu. Nah, jika ada guru lain di kelas sebelahnya Bu Tati, apakah Ibu akan menginterupsi kegiatan Bu Tati tersebut? Nah, jika Ibu juga diberi wewenang nih sama Bu Kepala Sekolah, kira-kira Bu Winda akan menginterupsi hal tersebut atau bagaimana? Nah, kalau misalnya saya diberi wewenang, ya saya akan melakukan interupsi Bu. Saya akan menginterupsi Bu Tati, ya kan. Nah, karena kan anak tadi itu menangis kan Bu di luar kelas. Kemudian dalam kasus tersebut juga ada siswa-siswa Bu Tati yang mengintip gitu kan Bu. Mereka ingin tahu kenapa kok nangis, kan bisa menjadinya anak tersebut menangis, tangisannya mengganggu teman-temannya yang sedang belajar. Nah, jadi yang harus saya lakukan itu ya menginterupsi. Saya akan menyarankan kepada Bu Tati, mungkin anak ini jangan dihukum seperti itu. Anak ini cukup dibawa ke ruangan yang kosong ataupun di luar dari kelas lah ya Bu. Di salah satu ruangan yang kosong, itulah di situ kita beri peringatan ataupun menasihatinya ataupun memberi hukumannya itu jangan yang seperti terjadi, jangan di luar kelas dalam kondisi cuaca yang panas, sehingga kan bisa merusak mental anak tersebut, bisa sakit, bisa seperti itu kan Bu, karena kan kondisi panas, anak tersebut bisa sakit, anak tersebut bisa menjadi rendah diri karena dia kan dihukum seperti itu, mempermalukan dirinya. Jadi saya akan menginterupsi Bu Tati Bu, saya akan menyarankan seperti itu, bawa anak itu ke satu ruangan, disitulah dinasihati ataupun bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan agar membuat anak perempuan tadi jerah. Menurut saya seperti itu Bu. Ya, selanjutnya nih Bu, nih pertanyaannya. Itu kan kondisi berat ya Bu ya. Nah, sekarang apa sekiranya menginstruksi di kelasnya, Ibu ini menginstruksinya Bu Tati ini Ibu ke kelasnya Bu Tati atau bagaimana? Langsung bilang gitu? Saya ke kelasnya Bu Tati lah memanggil gitu kan, dengan sopan. Ya. Saya akan datang ke kelasnya Bu Tati, menanyakan Bu, kenapa anaknya gitu kan. Saya seperti itu Bu, dan menyarankan seharusnya jangan seperti itulah Bu gitu. Bawa ke ruangan, kemudian kita setelah diproses, hendaknya anak tadi dibawa lagi ke ruangan kelas supaya mengikuti pelajaran seperti teman-temannya. Iya, seperti itu Bu. Terima kasih Bu Winda atas tanggapannya atas permasalahan ini. Semoga yang Ibu katakan tadi bermanfaat untuk kita. Iya Bu, saya senang bisa menolong Ibu.